Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang bagi yang non-muslim. Mudah-mudahan sampai dengan detik ini kalian dalam keadaan yang sehat, kemudian Amin. Amin. tetap semangat belajarnya. Amin. Sebelum saya mulai untuk pembelajaran kali ini, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Seperti biasanya, sebelum masuk ke materi, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Ketua kelas silakan dipimpin teman-temannya untuk berdiri. Berdiri. Menyanyikan lagu nasional Padamu Negeri dengan ketukan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada kami berjanji Duduk. Terima kasih. Selanjutnya saya absen dulu seperti biasanya. Langsung aja ya. Di kelas 11 ini siapa yang enggak masuk hari ini? Semua ya. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk. Kemarin untuk siapa ya ini? Van Helsing. Van Helsing mungkin materi yang ketinggalan kemarin. Kamu bisa tanya ke temannya, berikut materi-materi, catatannya ada di temannya itu ya. Oke. Selanjutnya, karena di minggu yang kemarin itu kalian sudah saya jelaskan materi yang berkaitan dengan tenaga endogen dan tenaga eksogen. Dari tenaga endogen dan eksogen. Hari ini kan mestinya ada presentasi ya. Presentasi masing-masing kelompok, nanti presentasinya urut aja. Jadi presentasinya urut aja dari kelompok 1, 2 sampai dengan kelompok 6. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, coba saya pengen tanya. Kira-kira masih ingat gak ya? 1. Pengertian tenaga endogen dan eksogen. Sekarang pengertian tenaga endogen dulu. Coba angkat tangan. Iya. Mau Lydia. Mic-nya. Tenaga yang berasal dari dalam bumi. Yang mengakibatkan perubahan pada kulit bumi. Boleh. Ada jawaban yang lain nggak? Jawaban yang lainnya ada tidak? Oke. Kemudian, yang kedua, pengertian dari tenaga eksogen. Namanya siapa? Absen? 3. Oke, silakan. Tenaga eksogen. Tenaga yang berasal dari luar bumi. Ya, untuk contohnya nanti. Kemudian, setelah tenaga endogen, tenaga eksogen. Berarti intinya kalau tenaga endogen itu dari dalam bumi. Dari dalam bumi itu bisa dari aktivitas vulkanisme, bisa dari aktivitas apa? Seisme, kemudian bisa juga dari aktivitas
Saya tadi dengar ada yang jawab apa? Tektonisme, iya betul. Kemudian kalau tenaga eksogen itu apa? Contohnya apa kalau tenaga eksogen itu? Angkat tangan sih, angkat tangan. Iya. Contoh dari tenaga eksogen apa? Erosi atau pengikisan. Kedua, pelapukan. Ketiga, sedimentasi atau pengikisan. Yang keempat, dan juga tenaga dari meteorit. Iya, bisa itu berarti dari luar ya, pengaruh dari luar. Kemudian dari situ ada tenaga endogen, tenaga eksogen. Nah, sekarang kalau untuk dampaknya itu nanti aja kalau sudah presentasi, karena kalian nanti yang dibahas itu berkaitan sama dampaknya atau bencana apa? Bencana alam. Bencana alam. Nah, di sini mungkin dari kegiatan yang kita lakukan hari ini, karena tugasnya sudah diselesaikan di rumah, kemudian saya yakin LKPD-nya juga sudah selesai. Videonya sudah semuanya? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian silakan dari kelompok masing-masing dipersiapkan dulu atau gabung dengan kelompoknya dulu. Bentuk kelompok seperti kemarin. Kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Silakan gabung dulu dengan kelompoknya. Cari kelompoknya masing-masing. Ya. Sudah? Kalau sudah, bisa dimulai presentasinya. Bisa ya? Kita mulai aja presentasinya. Mulai kelompok 1, silakan maju dipresentasikan. Ini tadi kan linknya saya minta dikirim langsung ke saya aja biar tidak terlalu lama kalau kita ganti laptop. Silakan kelompok 1 diwakili Yoga sama. Oke. Sebentar. Silakan Yoga, bisa dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Chandra Saputra, nomor absen 35 dan saya Canisa Yara Aura Putri, nomor absen 11. kami mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan bencana gempa dan tsunami. Sebelum kami masuk ke poin presentasi, kami akan menampilkan video tentang gempa dan tsunami. Untuk kulit kering dan sensitif, Aveeno Skin Relief Lotion. California mempersembahkan gempa Jepang dengan magnitudo 7,5 pada Senin 1 Januari 2024 menyebabkan keluarnya peringatan tsunami di Rusia, Korea Selatan, dan Korea Utara. Gempa Jepang dengan magnitudo 7,5 pada Senin 1 Januari 2024 menyebabkan keluarnya peringatan tsunami di Rusia, Korea Selatan, dan Korea Utara. Bahkan, di Korsel telah terjadi gelombang tsunami tak lebih dari 1 meter imbas gempa Jepang. Gelombang tsunami pertama tercatat memiliki ketinggian 45 cm. Lantas, warga Provinsi Gangwon pun diimbau untuk menghindari pantai dan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Badan Meteorologi Korsel memperingatkan permukaan air laut bagian timur Provinsi Gangwon mungkin akan naik. Imbauan yang sama juga ditujukan pada warga kota Samchuk. Warga diminta berpindah ke daerah yang lebih tinggi dari bangunan 3 lantai. Sementara Korut
mengeluarkan peringatan gelombang tsunami setinggi lebih dari 2 meter di pantainya. Di sisi lain, sejumlah wilayah Rusia yang berdekatan dengan Jepang juga terancam mengalami tsunami. Wilayah itu yakni pantai barat Pulau Sakhalin, wilayah daratan Primorsik, dan Khabarovsk. Terbaru, Jepang telah mencabut semua peringatan tsunami pada Senin 1 Januari 2024 sore. Sebelumnya, sejumlah wilayah di Jepang juga melaporkan terjadinya tsunami. Sementara gempa Jepang mengakibatkan 15 orang tewas dan 200 bangunan terbakar di prefektur Ishikawa. Tulisan adalah video mengenai bencana gempa dan tsunami di Jepang. Gempa tersebut memiliki magnitudo 7,5 terjadi pada 1 Januari 2024. Gempa tersebut memicu tsunami setinggi 5 meter yang diyakini mencapai Noto di prefektur Ishikawa. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan 6 unsur yang telah kami diskusikan mengenai video tersebut. Yang pertama adalah what, berkaitan dengan bencana alam apa yang telah Bencana yang kami pilih adalah unsur yang kedua yaitu when, berkaitan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi. tsunami kali ini terjadi pada 1 Januari 2024, tepatnya pukul 11:10 tepat. Unsur yang ketiga yaitu where, berkaitan dengan di mana lokasi terjadinya bencana alam tersebut. Tsunami kali ini terjadi di pesisir barat prefektur Ishikawa, Niigata, Toyama, dan Yamagata. Yang keempat, who, berkaitan dengan bencana alam tersebut disebabkan oleh tenaga endogen atau eksogen. Tsunami disebabkan oleh tenaga endogen, yakni gempa bumi dasar laut. Yang kelima, why, berkaitan dengan mengapa bisa terjadi bencana alam tersebut. Bisa dijabarkan berdasarkan faktor penyebab dan kondisi di wilayah. Tsunami kali ini terjadi akibat gempa bumi magnitudo 7,5 diikuti gempa susulan magnitudo 6,2 dan magnitudo 5,2. Yang keenam, O, berkaitan dengan bagaimana cara menanggulangi bencana alam tersebut. Cara pemerintah Jepang menanggulanginya adalah dengan adanya peningkatan tsunami yang diberikan Badan Meteorologi Jepang di sepanjang pesisir barat prefektur Ishikawa, Niigata, Toyama, dan Yamagata. Pihak berwenang telah memperingatkan adanya gelombang setinggi 5 meter di Noto. Mereka juga mengeluarkan peringatan tsunami untuk prefektur tetangga Niigata dan Toyama. Televisi publik Jepang menyatakan tulisan evakuasi dalam huruf besar dan mendesak warganya untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi meskipun cuaca musim dingin. Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan dari kelompok berapa? Nama, absen. Wahyu Eka Kuncoro, absen 30. Ya, silakan. Izin Yuka. bertanya, apakah setiap akan terjadi gempa dan tsunami di Jepang ada alarm peringatan? Baik, izin menjawab pertanyaannya. Lembaga Penyiaran Publik NHK menyebut Badan Meteorologi Jepang telah mengeluarkan peringatan tsunami di sepanjang wilayah pesisir barat prefektur Ishikawa, Niigata, Toyama, dan Yamagata. Peringatan tsunami ini dikeluarkan usai gempa Jepang magnitudo 7,5. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Ada, pilih. Oke, saya jelaskan berdasarkan pertanyaan yang tadi. Pertanyaan yang tadi itu apa? Apakah setiap akan terjadi gempa dan tsunami di Jepang ada peringatan?
Iya, apakah setiap terjadi gempa? Sebenarnya tidak hanya di Jepang ya, di Indonesia pun ada alarmnya. Jadi ada, makanya di situ nanti akan ada status mulai dari siaga sampai dengan awas ya. Di sini fungsi dari alarm itu untuk memberikan peringatan sehingga diminimalkan atau meminimalisir adanya kerugian, terutama korban jiwa. Nah itu kalau material itu memang ya harus sebisa mungkin lah diminimalkan. Tapi kan yang paling penting kan nyawa kita itu ya. Ada, jadi setiap negara itu ada alarm untuk setiap bencana alam itu ada ya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain berkaitan dengan ini tsunami ini. Nggak ada? Ya. Iya, jadi seperti ini ya. Untuk kelompok yang lain, nanti ketika ada yang menampilkan video, boleh kamu nanti mencatat atau kamu menanyakan yang di dalam video boleh. Jadi tidak hanya yang ditampilkan atau yang dipresentasikan oleh penyajinya saja tidak, tapi yang di video kamu tanya. Misalnya, itu kok bisa roboh ya bangunan itu? Robohnya kok miring ya, kok nggak langsung ke bawah? Nah, itu boleh ditanyakan seperti itu. Dan di sini kenapa dilakukan presentasi? Presentasi itu untuk melatih keberanian kalian berbicara. Kamu sebentar lagi juga mahasiswa. Mahasiswa itu nggak ada yang modelnya nulis, itu nggak ada. Di sini semuanya harus berani berargumen, berani mengemukakan pendapatnya juga. Bahkan kalau ada yang perlu disanggah, boleh kamu menyanggahnya, boleh. Misalnya loh, yang dibahas itu masalah gempa di Jepang. Kenapa yang ditayangkan itu kok ada Jepang, ada Korea, dan sebagainya. Itu. Jadi untuk kelompok yang berikutnya dan pesertanya di sini, itu kalian di samping melihat videonya, kamu juga boleh mencatat. Kamu catat aja, kira-kira yang nggak paham itu apa. Dari video itu boleh, dari artikelnya boleh, dari yang disajikan juga boleh. Sehingga nanti kelasnya itu nggak vakum, nggak diam aja. Ya. Paham ya? Silakan ditutup kelompoknya. Baik, kami akhiri presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berikutnya untuk kelompok 2. Sesuai dengan urutannya, kelompok 2. Siapa yang mewakili kelompok 2? Iya, silakan. Saya Pendekar Putra, nomor absen 16. Dan saya Nanda Vera Valeria, nomor absen 29. Di sini kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang produksi gunung berapi. Menampilkan video produksi gunung api tersebut. Vivo Y100 5G. Mantap ya. Vivo. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali meletus pada Senin 8 Januari 2024. Pada peristiwa tersebut terpantau adanya letusan asap setinggi 2 km. Sedangkan luncuran asap terpantau pada pukul 01:38 waktu Indonesia Barat. Seismograf milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG di Pos Pantau Gunung Api Semeru atau PPGA di Gunung Sawur merekam erupsi tersebut berlangsung selama 146 detik dengan kekuatan getaran 23 mm. Petugas PPGA Semeru, Kufron Alwi, mengatakan pada erupsi tersebut kolom abu teramati berwarna putih kelabu dengan intensitas tebal setinggi 2000 meter di puncak Congkring, Saloko dan mengarah ke selatan. Selain itu,
Pos pantau juga mencatat adanya guguran lava pijar sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 00.00 waktu Indonesia Barat hingga 06.00 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur 600 sampai 800 meter mengarah ke tenggara atau besuk, kobokan. Awan panas letusan juga meluncurkan ke arah tenggara dengan jarak 1000 meter dan berdurasi 120 detik. PPGA Semeru melaporkan dalam kurun waktu 12 jam terakhir sejak pukul 00.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat, gempa letusan terekam sebanyak 34 kali dengan amplitudo antara 10 hingga 22 mm berdurasi 55 hingga 155 detik. Selain itu, terekam juga gempa guguran sebanyak 7 kali dengan amplitudo 3 hingga 10 mm dan berdurasi 45 hingga 100 detik. Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, mengimbau agar warga yang berada di sekitar lereng Gunung Semeru untuk meningkatkan kewaspadaannya. Mengingat status gunung api tertinggi di Pulau Jawa ini masih berada di level 3 siaga. Patria juga meminta warga untuk mematuhi setiap rekomendasi maupun peringatan yang dikeluarkan oleh petugas pos pantau Gunung Api Semeru di Gunung Sawul. Selanjutnya, Patria juga meminta para penambang pasir yang bekerja di lereng Gunung Semeru untuk menghentikan aktivitasnya begitu hujan datang. Sebab kawasan tersebut berisiko mengalami banjir lahar hujan Gunung Semeru. Setelah kami menampilkan video tersebut, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dalam menganalisis video, kami menggunakan 6 unsur, antara lain berkaitan dengan bencana alam apa yang Bencana alam yang terjadi berkaitan dengan bencana erupsi Gunung Semeru. kedua, berkaitan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, tepatnya pukul 1 dini hari lebih 38 waktu Indonesia bagian Barat. Tiga, berkaitan di mana lokasi terjadinya bencana alam tersebut. Bencana alam tersebut terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Yang keempat, berkaitan dengan bencana alam tersebut disebabkan oleh tenaga endogen atau eksogen. Bencana Gunung Semeru tersebut disebabkan oleh tenaga endogen. Berkaitan dengan mengapa bisa terjadi bencana alam tersebut. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena adanya tekanan gas yang sangat kuat yang berasal dari dalam perut bumi yang secara terus-menerus mendorong magma untuk keluar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya erupsi Gunung Semeru. Di antaranya adalah peningkatan jumlah material vulkanik yang terkumpul di sekitar kawah Gunung Semeru, volume di dapur magma yang sudah penuh, dan peningkatan curah hujan yang cukup tinggi. Keenam, berkaitan bagaimana cara menanggulangi bencana alam tersebut. Pemerintah melakukan pemantauan aktivitas Gunung Semeru secara 24 jam. Sudah? Ada yang ditanyakan? Dari presentasi kelompok 2, ada yang mau tanya? Yoga. Yoga, absenmu berapa? Oke, silakan. Pertanyaan saya, apakah lahar dingin dari erupsi itu bahaya? Baik, izin menjawab. Jawabannya, lahar merupakan bahaya sekunder dari aktivitas erupsi gunung api yang berupa endapan-endapan material erupsi yang mengikis lembah-lembah yang berhulu di pusat erupsi. Material tersebut dapat berupa bongkahan abu yang apabila tercampur oleh air akan menjadi lumpur. Iya. Jadi apakah lahar, maksudnya di sini lahar itu lahar dingin ya?
Nah, apakah lahar itu berbahaya? Ya jelas berbahaya. Kalau lahar itu dari partikel debu, kalau sudah bercampur dengan air, ini nanti akan menjadi lumpur. Nah, kalau lumpurnya hanya 1 ember aja kan tidak akan bahaya kan ya. Tapi kalau lumpurnya dari letusan gunung, nah kira-kira kalau kamu terendam di dalam lumpur itu gimana? Hah? Masih bisa terselamatkan enggak ya? A1. Iya, jadi tetap semuanya ada bahayanya. Jadi di sini letusan gunung berapi, lahar dingin, kemudian lava itu pun sangat berbahaya juga. Kalau lava itu yang panas, ya, yang jelas kalian juga tahu. Kemudian lahar itu lahar dingin. Nah, berikutnya ada lagi nggak pertanyaannya? Aura. Aura, absen berapa Aura? Aura absen 8. Silakan pertanyaannya apa Aura? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Kan video ditanyakan, saya ingin mengetahui seismograf itu apa? Iya, tadi dari video itu ada ya yang menyebutkan seismograf. Nah, seismograf itu apa? Sebelum ke kelompok penyaji, yang lainnya. Pesertanya yang lain ini mana ini? Boleh jam terakhir, tapi nggak boleh ngantuk. Ayo, nanti habis ini pulang tidur di rumah masing-masing. Ayo, ada yang mau menjawab? Seismograf itu apa? Alat pengukur gempa. Itu seismograf. Jadi alat yang dipakai untuk mengukur kekuatan gempa itu. Masih ada lagi pertanyaannya? Ada nggak? Cukup. Oke, silakan kalau sudah cukup ditutup dulu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Oh, 2. Ini nanti diulas kembali ya. Artinya saya tayangkan kembali beberapa bagian atau yang memang perlu dijelaskan ulang. Kelompok 3 silakan maju. Siapa kelompok 3 ini? Davi. Davi sama Aura. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Aura Eko Suryanto, nomor absen 8, Saya Tafia Kusdansa, nomor absen 13. akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hujan picu bencana tanah longsor di jalur wisata Dieng. Sebelum memasuki materi tersebut, kami akan memutarkan video yang kami ke tempat wisata Dieng di Wonosobo mengalami longsor pada Jumat kemarin. Longsor terjadi akibat guyuran hujan. Tempat wisata Dieng di Wonosobo mengalami longsor pada Jumat kemarin. Longsor terjadi akibat guyuran hujan deras dalam sepekan terakhir. Jalan aspal mengalami retak parah hingga membuat akses jalan utama menuju kawasan wisata Dieng terganggu. Kondisi kerusakan jalan akibat talut penyangga jalan longsor tersebut terjadi di Jalan Raya Dieng, kilometer 21, Dusun Wadas Putih, Kecamatan Kejajar, Wonosobo. Adapun panjang longsor sekitar 20 meter dengan tinggi 5 meter. Menurut salah seorang warga, longsor dipicu hujan deras yang langsung merusak kondisi jalan dan aspal. Hujan longsor. Jam 3 longsornya. Terus baru kasih jajah suara. Jajah suaranya geruduk atau bagaimana tidak. Termasuk pembatas ini juga ya Pak? Ya kalau menurut kajian tanah ya kan. Agar tak menimbulkan korban jiwa dan kemacetan panjang, Polres Wonosobo telah melakukan sejumlah langkah seperti memasang garis peringatan. Selain itu, petugas juga menerapkan pengaturan arus lalu lintas buka tutup
Kehadiran personel Polres Wonosobo di lokasi juga bisa membantu para pengendara dalam melintasi area longsor. Priyo Budi Santoso, Wonosobo, Jawa Tengah. Setelah melihat Pewangi saat mengidentifikasi peristiwa tersebut, kami menggunakan 6 unsur dalam menganalisis videonya. Di antara lain, pertama, berkaitan dengan bencana alam apa yang telah dipilih. Jadi bencana ini merupakan bencana tanah longsor yang terjadi di jalur wisata Dieng. Kedua, berkaitan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi. Jadi peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau jam 2 siang. 3. Berkaitan dengan di mana lokasi terjadinya bencana alam tersebut. Bencana ini terjadi di Jalan Raya Dieng kilometer 21 di Dusun Wadas Putih, Desa Parikesit, Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Yang keempat, berkaitan dengan bencana alam tersebut disebabkan oleh tenaga endogen ataukah eksogen. Bencana longsor tersebut disebabkan oleh tenaga eksogen. Yang kelima, berkaitan dengan mengapa bisa terjadi bencana alam tersebut bisa dijabarkan berdasarkan faktor penyebab dan kondisi geologi wilayah. Bencana ini terjadi dikarenakan hujan yang sangat lebat yang terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah yang bertepat di Jalan Raya Dieng. Yang keenam, berkaitan dengan bagaimana cara menanggulangi bencana alam tersebut. Untuk menangani bencana ini, BPBD Wonosobo telah melakukan koordinasi lintas sektor dan bergotong royong dengan pemerintahan desa serta masyarakat setempat untuk membersihkan jalan dan memasang pengaman. Itu adalah identifikasi dari kelompok kami. Jika ada yang bisa ditanyakan. Oke, silakan. Ya, absen. Sebentar, namanya siapa? Ya, Adrian, silakan ditanyakan. Apakah terdapat kerugian material dan korban jiwa pada longsor tersebut? Coba diulangi, Dre. Apakah terdapat kerugian material dan korban jiwa pada longsor tersebut? Iya. Apakah ada kerugian material dan korban jiwanya? Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Riko dari kelompok 6. Meskipun kerugian material akibat bencana ini mencapai sekitar 25 juta, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. BPBD Wonosobo telah memberikan laporan kepada instansi terkait dan mengimbau kepada pemilik rumah yang terdampak untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Iya, bagaimana, Andre? Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, coba saya tanya ya. Tadi membahas tentang apa tadi kamu tadi? Bencana longsor. Longsor itu termasuk tenaga endogen ataukah tenaga eksogen? Eksogen. Terus seandainya terjadi longsor ya. Seandainya terjadi longsor, hal apa yang pertama kali akan kamu lakukan? Misalnya di sini longsor. Menyelamatkan diri. Terus yang kedua? Mengungsi. Menyelamatkan diri itu apanya mengungsi? Nah, kesami mawon jane. Ya, kancanya. Nah, yang jelas kamu akan melakukan tindakan pertama menyelamatkan diri, yang kedua membantu evakuasi tetangga ya, terutama banyak kan tetangga yang lansia seperti yang banjir kemarin yang di sini itu ya. Ada beberapa wilayah dekat sini, misalnya di Perak. Perak itu kan tidak terdampak banjir ya. Nah, yang terdampak banjir hanya di Kecamatan Bandar, itu kan tetanggaan. Jadi mengevakuasi korban yang
lansia itu didulukan. Jadi mengevakuasi korban, kemudian baru ke harta bendanya masing-masing. Nah itu yang bisa dilakukan. Ya mudah-mudahan nggak terjadi gempa, nggak terjadi bencana alam yang lain di sekitar kita ya. Amin. Berikutnya, masih ada nggak pertanyaan? Kalau di sini nanti yang presentasi pertanyaannya sedikit-sedikit, berarti nanti di akhirnya, untuk akhir sebelum penutupan nanti saya yang tanya ya. Boleh, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata atau perbuatan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan ke kelompok 4, silakan. Kelompok 4 diwakili siapa kelompok 4-nya? Astrid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami berdasarkan bencana bumi, bencana alam. Tugas kami tentang bencana alam yakni gempa bumi di Banten. Tapi sebelum itu kami tayangkan sedikit video tentang gempa bumi di Banten. Berarti bencana alam ya, bukan bencana bumi ya. Bencana alam. Sudah oleng Astrid ini. Sabar ya. Jam tidur. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, gempa bumi berkekuatan 5,9 magnitudo mengguncang Kabupaten Lebak, Banten. Gempa dengan getaran cukup besar ini tidak berpotensi tsunami. Inilah kondisi rumah warga yang mengalami kerusakan usai gempa bumi berkekuatan 5,9 magnitudo mengguncang Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Banten pagi tadi. Rumah tersebut mengalami kerusakan pada bagian dinding rumah. Gempa berkekuatan 5,9 magnitudo itu berlokasi di 72 km barat daya Kabupaten Lebak, Banten, dan dirasakan di 28 kecamatan di daerah tersebut. Pusat gempa yang berada di kedalaman 74 meter tersebut tidak berpotensi tsunami. Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febi Rizky Pratama mengatakan, sejauh ini ada 2 rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa, serta tidak ada laporan korban jiwa. Saat ini pihak BPBD Lebak masih mendata sejumlah kerusakan akibat gempa pagi tadi. Warga merasakan jelas gempanya, kemudian juga warga juga yang berhamburan keluar. Tapi sampai ada setelah gempa sekitar 10 menit warga juga sudah kembali beraktivitas, sudah normal kembali, dan juga tidak ada korban jiwa. Selain di Lebak, Banten, gempa juga dirasakan warga kota dan Kabupaten Sukabumi. Dari Lebak, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebar bau badan karena dia takut. Lanjutkan. Dari gempa bumi yang terjadi di daerah Banten. Setelah ini kami akan membacakan 6 unsur yang kita analisis dari video tadi. Yang pertama ada what, berkaitan dengan bencana alam apa yang telah dipilih. Bencana alam yang telah kita pilih adalah gempa bumi. Kedua ada when, berkaitan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi. Peristiwa ini terjadi pada Senin 10 Juli 2023 pukul
Peristiwa ini terjadi pada Rabu 3 Januari 2024 pukul 7.53 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga ada where, berkaitan dengan di mana lokasi bencananya terjadi. Terjadi di Barat Daya, Kota Pelabuhan Ratu, Provinsi Jawa Barat, dari 73 km selatan Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Yang keempat ada wu, berkaitan dengan bencana alam tersebut disebabkan oleh tenaga endogen atau eksogen. Bencana ini disebabkan oleh tenaga endogen. Kemudian untuk yang kelima, berkaitan dengan mengapa bisa terjadi bencana alam tersebut. Dijabarkan berdasarkan faktor penyebab dan kondisi geologi wilayah. Menurut data Badan Geologi daerah tersebut terjadi oleh tanah lunak dan tanah sedang padang morfologi dataran pantai dan tanah keras pada morfologi perbukitan. Daerah tersebut tersusun oleh batuan berumur tersier berupa batuan sedimen dan endapan water berupa endapan aluvial pantai, aluvial sungai dan batuan rombakan gunung api muda. Sebagian batuan berumur tersier tersebut telah mengalami pelapukan. Endapan kuarter dan batuan berumur tersier yang telah mengalami pelapukan pada umumnya dan memperkuat efek guncangan sehingga rawan gempa bumi. Kemudian untuk yang keenam, berkaitan dengan bagaimana cara menanggulangi bencana alam tersebut. Cara menanggulangi gempa bumi yaitu satu, memperbaiki fondasi bangunan rumah. Yang kedua, membuat tas gawat darurat yang berisi barang-barang yang bisa digunakan bertahan hidup kurang lebih 3 hari. Yang ketiga, saat terjadi gempa itu di bawah meja. Yang terakhir, 4, saat sedang masak matikan kompor dan cabut colokan listrik. Dan presentasi dari kami, apakah ada pertanyaan? Iya, silakan. Siapa dulu ini ya? Siapa? Siapa dulu? Pepi dulu teh. Iya. Pepi silakan. Absen berapa Pepi? Bagaimana morfologi Banten sehingga mengakibatkan gempa? Bagaimana bentuk morfologi Banten? Sebelum ke situ dulu ya. Ini ada istilah morfologi. Saya tuh mau tanya ke kamu, Davi. Nah, ada morfologi. Morfologi itu apa ya? Nggak harus Febi yang jawab, yang lain bisa. Boleh kamu buka HP, boleh kamu lihat di itu loh, di buku itu kan juga ada sih. Kemarin itu sudah dipelajari. Ayo. Ngantuk boleh, tapi jangan amat sangat ngantuk sekali ya. Ayo. Morfologi itu apa? Ya nggak apa-apa. Absen berapa? 9. Silakan. Bagi wujudkan darapan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Iya, morfologi itu bentuk muka bumi. Muka bumi, jadi nggak hanya manusia, bumi itu pun juga punya muka. Cuma beda kan dengan kita. Nah kalau kita kan ada hidung, ada mata, ada telinga, ada mulut itu ya. Tapi kalau bumi itu kira-kira apa bentuknya itu? Dataran tinggi, dataran rendah. Berikutnya apa lagi? Ada lembah, ada gunung, danau, sungai. Iya itu. Jadi bentuk muka bumi itu tidak lepas atau terbentuknya bentuk muka bumi itu tidak lepas dengan adanya tenaga endogen dan eksogen. Sehingga kalau kita melihat dari dampak positifnya ya,
sepintas saja ini. Dampak positifnya adanya tenaga endogen eksogen itu apa? Bentuk muka bumi itu akan terlihat lebih cantik, tidak rata. Jadi ada bentuknya, kamu bisa lihat gunung, kamu bisa lihat lembah, kamu bisa lihat ada ngarai dan sebagainya itu. Itu loh, Nak. Terus saya kembalikan lagi ke penyaji berkaitan dengan pertanyaannya Febi. Ini Febi siapa? Ini Febi Dwi apa Febi Yanuba? Febi Dwi ya? Silakan dijawab. Kaitan dengan pertanyaan Febi Dwi, bagaimana morfologi Banten sehingga mengakibatkan gempa bumi? Saya jawab, morfologi daerah tersebut merupakan dataran hingga dataran bergelombang dan perbukitan bergelombang hingga terjal. Menurut data Badan Geologi, daerah tersebut tersusun oleh tanah lunak dan tanah sedang. Pada morfologi dataran pantai dan tanah keras, dan pada morfologi perbukitan. Bagaimana? Oke. Masih ada lagi? Iya. Absen berapa? 19. Ya, silakan. Bagaimana dampak gempa bumi di wilayah Banten? Sebelahnya Febi tadi siapa? Bagaimana dampak gempa bumi di wilayah Banten? Dampaknya ya, bagaimana dampaknya? Ini yang kamu kaitkan, yang kamu tanyakan dampaknya untuk manusianya atau masyarakatnya atau ke lingkungan? Atau semuanya? Semuanya. Jadi dampak gempa itu untuk lingkungan di Banten itu bagaimana? Kemudian untuk masyarakatnya itu bagaimana? Terdampak atau tidak? Mengalami kerugian atau tidak? Silakan dijawab. Apakah terjadinya bencana berupa kerusakan bangunan di Kecamatan Lekbar Gedong, Jagu, Ciliten, dan Maliping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten? Berarti ada kerusakan ya? Mengalami kerusakan secara fisik, kemudian kerugian. Ini. Ada lagi? Ada tambahan jawaban? Enggak ada. Dikri? Oke. Jadi ini yang dibahas oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Kelompok 4 ini berkaitan sama gempa. Ya, gempa yang di Banten. Nah, di Banten itu memang daerah yang rawan gempa bumi, kemudian longsor itu juga bisa terjadi di situ karena di sini dipengaruhi oleh morfologinya tadi. Nah, dimanapun sekalipun ada gempa, ini pasti akan menimbulkan kerugian baik secara material maupun non materialnya. Ini. Berikutnya masih ada nggak yang ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan ditutup. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Iya. Kelompok berapa sekarang? 5. Kelompok 5. Kelompok 5 silakan. Kelompok 5 membahas apa ini nanti? Membahas apa? Abrasi, oke. Iya, silakan, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bencana alam yang berjudul Bali hadapi abrasi pantai Kuta yang parah dan sangat fatal mencapai puluhan meter, yaitu abrasi air laut. Kami akan menayangkan sebuah video tentang bencana alam tersebut.
Kalimat kecil sederhana ini bisa membuat semua ibu bahagia. Ibu, pengen lu, ibu. Mulai, mama. Bersama Kecap ABC, dukung anak makan sampai habis tak bersisa. Ini sudah hampir 100 meter kita sudah mengalami abrasi seperti ini. Karena perbuatan kita lah ini yang menjadikan dia abrasi. Dari 5 tahun, umur 5 tahun saya sudah berada di pantai sehari-hari, berarti saya sudah melihat sekali perubahannya. Di sini dulu ada kegiatan sehari-hari, ada bangunan, terus ada semacam kebun-kebunan di situ. Ya, kalau orang misalnya dari luar Kuta datang ke sini pasti namanya pohon katang-katang ya. Jadi kira-kira hampir 100 meter ke sana. Ini sudah hampir 100 meter kita sudah mengalami abrasi seperti ini. Tadinya kan ini, ya, tadinya pasirnya di sini. Tadinya pasirnya di sini ini, ya. Pohon-pohon ini ada ruang sedikit. Kemarin pada saat bulan purnama ada pasang maling namanya. Jadi airnya sampai ke ofis itu di situ, ya. Sini. Menyedot pasir putih di sekitar Nusa Dua diturunkan di sekitar wilayah ini. Ingat bahwa apa yang dilakukannya baik untuk sesaat, karena setiap penambahan akan ada pengambilan. Jelas bahwa pasir yang ada sekarang kita lihat ini bukan orisinalnya pasir ini. Pasir yang ada itu berbeda itunya daya rekatnya antara pasir yang asli dengan pasir yang pendatang. Jadi harus diingat bahwa ketika air yang masuk itu teresap dia. Nah, ketika diresap nanti membawa daya turun ini, kalau dia tidak terkuat dengan daya ikatannya, lari dia lagi. Pelan-pelan lari. Nah, itu yang menyebabkan di salah satu sisi pasti akan menjadi dangkal. Di satu sisi akan menjadi tertimbun. Dari tayangan video tersebut kami mengidentifikasi dengan menggunakan 6 unsur. Yang pertama yaitu berkaitan dengan bencana alam apa yang telah dipilih. Bencana yang kita pilih yaitu bencana abrasi air laut yang terjadi di Pantai Kuta, Bali. Yang kedua, berkaitan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1972 hingga tahun 2020. Yang ketiga, berkaitan dengan di mana lokasi terjadinya bencana alam tersebut. Lebih tepatnya di Bali, yaitu Pantai Kuta. Yang keempat, berkaitan dengan bencana alam tersebut disebabkan oleh tenaga endogen atau eksogen. Bencana alam tersebut disebabkan oleh tenaga eksogen. Yang kelima, berkaitan dengan mengapa bisa terjadi bencana alam tersebut bisa dijabarkan berdasarkan faktor penyebab dan kondisi geologi wilayah.
Berikut ini faktor penyebabnya yaitu disebabkan oleh faktor cuaca ekstrim dan juga disebabkan oleh ulah manusia seperti pembangunan di pesisir pantai yang tidak berkelanjutan, penebangan hutan mangrove, dan penambangan pasir yang berlebihan. Yang keenam, berkaitan dengan bagaimana cara menanggulangi bencana alam tersebut. Masyarakat menanggulangi bencana tersebut dengan dipasangi tumpukan batu-batu kapur untuk menahan air laut. Sekian dari presentasi kami, apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Presentasi dari kelompok 5 ini berkaitan sama abrasi. Abrasi kebetulan yang diambil itu di Bali ya. Yang memang sangat parah abrasinya di sana. Silakan. Bisa disebutkan namanya, absen berapa? Cara penanganan abrasi air laut. Yaitu dengan proyek pengamanan pantai di sepanjang Kuta sudah selesai pada 2009. Namun mereka juga terus melakukan survei setelah ada indikasi terjadinya abrasi di satu wilayah. Setelah diidentifikasi penyebab, solusi konstruksi akan diajukan dan dieksekusi. Masih ada lagi? Ya, silakan. Absen berapa? Nama absen. Absen 4 ya. Seberapa parah abrasi air laut di Kecamatan Kuta? Izin menjawab. Data menunjukkan tren abrasi pantai di sepanjang Kecamatan Kuta mencapai min 0,46, yang artinya dari 1972 hingga 2020 terjadi pengikisan pantai sebesar 46 cm per tahun. Di beberapa titik terparah, abrasi bisa mencapai sekitar 55 meter dalam 48 tahun terakhir, yaitu tahun 1972 sampai tahun 2020. Apakah ada pertanyaan yang lain? Masih ada? Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Maaf apabila ada salah kata, karena yang sempurna itu milik lagu Andra and the Backbone. Gimana lagunya? Lagunya gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh nyanyi kabur. Berikutnya dilanjutkan kelompok 6 ya. Kelompok yang terakhir, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Kak Putri Wulandari absen 14. Saya Elvina Octavia absen 15. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum lanjut ke materi, kami akan menayangkan video yang berkaitan dengan materi kami. Untuk kulit kering dan sensitif, Aveeno Skin Relief Lotion. Dulu, gue juga kayak lo. Buat jadi segini, kencengin latihan dan asupan. Minum Elemen Get. Anda menyaksikan Headline News, pemirsa. Sudah 3 bulan lamanya banjir di Kecamatan Bonai Darussalam, Rokan Hulu, Riau masih belum juga surut. Warga pun mulai terserang berbagai penyakit. Banjir di Kecamatan Bonai Darussalam sudah terjadi sejak bulan Oktober 2023.
Ada 3 desa terparah terdampak banjir, yaitu Desa Sontang, Kasang Padang, dan Kasang Mungkal, dengan jumlah rumah yang terendam hampir mencapai 1.158 rumah, dengan jumlah warga terdampak mencapai 4.093 orang. Banjir disebabkan luapan Sungai Rokan Kiri, serta diperparah dengan kondisi geografis Kecamatan Bonai Darussalam, yang merupakan dataran rendah, serta pertemuan 2 sungai besar di Rokan Hulu. Dan pemirsa, untuk membantu warga korban banjir, Kodim 0313 menggelar bakti sosial dengan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para korban banjir di Desa Sontang, salah satu desa terparah terdampak banjir di Kecamatan Bonai Darussalam. Dalam kegiatan ini, TNI AD mendatangkan tim medis dan obat-obatan guna melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga korban banjir. Banyak warga yang mengeluhkan gatal-gatal hingga hipertensi akibat berbulan-bulan hidup di tengah kepungan banjir. Sebagian besar warga yang mengeluhkan sakit umumnya merupakan warga lansia, ibu-ibu, hingga anak. Dan pemirsa, selain pengobatan kepada warga, TNI juga mendirikan dapur umum dan menyerahkan bantuan logistik bagi para korban banjir di Kecamatan Bonai Darussalam. Tidak hanya itu, TNI juga melakukan trauma healing dengan menghibur warga dengan menggelar nonton bareng bersama warga korban banjir. Masyarakat dalam bentuk bakti sosial membantu kesulitan rakyat yang ada di Desa Sontang ini dengan pelaksanaan berbagi sembako, kemudian ada pengobatan massal, dan juga ada psikologi yang untuk membantu anak-anak tetap dalam kondisi yang terjaga. Kemudian malam juga kita melaksanakan acara nobar untuk tetap menghibur warga yang ada di sini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dari video yang kami tayangkan dapat dijelaskan bahwa hujan deras yang mengguyur Kabupaten Rokan Hulu Riau sejak Senin malam hingga Selasa tanggal 9 Januari 2024 pagi. Ratusan rumah yang terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi 50 hingga 90 cm. Banjir tersebut terjadi bencana alam yang telah dipilih adalah banjir rendam ratusan rumah di Rokan Hulu Riau. Kedua, WN, berkaitan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi. Pada kejadian tersebut terjadi sejak Senin malam hingga Selasa tanggal 9 Januari 2024. Ketiga, WN, berkaitan dengan di mana lokasi terjadi bencana alam tersebut. Kejadian tersebut terjadi di Kabupaten Rokan Hulu Riau. Keempat, WO, berkaitan dengan bencana alam tersebut disebabkan oleh tenaga endogen atau eksogen. Kejadian tersebut terjadi disebabkan oleh tenaga eksogen. Kelima, Y, berkaitan dengan mengapa bisa terjadi bencana alam tersebut bisa dijabarkan berdasarkan faktor penyebab dan kondisi geologi wilayah. Kejadian tersebut ada beberapa faktor yang menyebabkan banjir terjadi di Riau. Di antaranya adalah karena wilayahnya yang berada di kaki gunung atau yang terakhir, berkaitan dengan bagaimana cara menanggulangi bencana alam tersebut. Untuk menanggulangi bencana alam tersebut, Polri dan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah membantu mengevakuasi 2 orang warga ke tempat yang aman. Sementara itu, Bintara Pembina Desa atau Babinsa Koramil 02 Rambah Kodim 0313 atau KPR Kopda Kurni Suhadi juga menghimbau warga agar waspada. Tanyakan. Ada yang tanyakan? Silakan. Ya. Apa? Apa dampak dari banjir tersebut? Absen berapa? Absen 21.
Salah nih. Silakan, kalau langsung dijawab boleh. Dampak dari banjir tersebut adalah ratusan rumah yang terendam banjir seperti Dusun Tikungan Harapan, Kelurahan Pasir Pengarayan, Dusun Darussalam, Dusun Marakebun, Dusun Sebaya, Desa Salam. Selain itu, Dusun Tulang Gajah, Desa Pematang Gerangan, serta Dusun Lubah Hilir, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambak, Kabupaten Rokan Hulu, dengan ketinggian air bervariasi 50-90 cm. Ada lagi? Ada? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, silakan ditutup dulu. Tadi kamu bahas masalah apa itu? Banjir. Silakan ditutup sebelum ke kegiatan berikutnya. Terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah kemudian kerjasama antar kelompoknya. Ini nanti untuk koreksi ya, untuk koreksi kalian, jangan takut ya untuk mengemukakan pendapat itu, karena saya lihat dari beberapa itu pengen ngomong tapi nggak berani ngomong gitu ya. Kamu kenapa sih seperti itu? Kenapa? Grogi, tapi salah. Manusia itu tempatnya salah. Gak usah takut ya. Ini semuanya belajar. Saya juga belajar, kamu juga belajar, semuanya belajar di sini ya. Nanti kita sama-sama menggali ilmu mana yang kita belum tahu, nanti kita pelajari bersama, seperti itu. Oke. Karena tadi yang saya amati dari beberapa presentasi mulai kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu hanya beberapa anak aja yang aktif di sini. Saya ada tambahan pertanyaan di depan itu. Kamu lihat itu. Ada 3 pertanyaan. Ini individu ya. Jadi nanti bisa dikerjakan dulu. Saya kasih waktu kurang lebih kalau 3 pertanyaan, 1 pertanyaan. 10 menit cukup enggak untuk 3 pertanyaan? Insya Allah cukup ya. 10 menit. 15, Bu. 15. Oke, kalau mikir. Oke. 15 menit untuk 3 pertanyaan. Mudah-mudahan nanti sambil berjalan ya, nanti bisa kalau mau menjawab. Silakan disiapkan kertas kalian, buku kalian ya disiapkan. Itu ada 3 pertanyaan di depan berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, tolong dijelaskan yang berkaitan sama tsunami itu apa. Kemudian gempa bumi, kemudian ada abrasi. Kalau banjir, longsor itu saya rasa sudah sangat familiar ya. Cuman mungkin untuk yang istilah abrasi, kemudian tsunami mungkin dengar. Tapi untuk mendeskripsikan itu banyak yang belum bisa. Berikutnya yang kedua, tolong diidentifikasi. Apa sih manfaatnya kalian mempelajari bencana alam ini yang dikaitkan dengan tenaga endogen sama tenaga eksogen? Kira-kira manfaatnya buat kalian itu ada enggak? Ada. Nah, itu kamu sebutkan manfaatnya apa. Yang ketiga, tolong dianalisis. Dampak positif, dampak negatif. Nah, ini adanya tenaga endogen dan eksogen. Semuanya itu pasti memiliki dampak. Oke. 15 menit dari sekarang mulai. Nanti enggak ada itu loh ya. Enggak ada waktu tambahan lagi. Juga mau jawab langsung? Boleh, silakan. Boleh. Bentar, Yoga. Gempa bumi. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan
gempa bumi dasar laut. Ya. Kemudian gempa bumi adalah getaran di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Kemudian abrasi adalah pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Iya, itu. Yang lain boleh sambil menjawab ya. Nanti boleh kalau ada jawaban yang lain. Tetap saya buka jawabannya. Tadi tsunami, kemudian gempa bumi, kemudian ada lagi abrasi. Ada yang mau langsung menjawab? Kita kasih bonus kamu nanti ya. Aura, silakan. Yang nomor berapa? Nomor 2. Mengenai apa manfaat mempelajari bencana alam? Apa? Apa manfaat Iya, apa manfaat mempelajari bencana alam? Ini berarti nggak sampai 15 menit ya? Oke. Silakan. Bisa langsung jawab. Menurut saya manfaatnya yaitu bisa mengerti seberapa bahayanya bencana alam tersebut dan kita bisa tahu cara menanggulangi bencana tersebut. Menurut Aura tadi itu dengan dengan mempelajari bencana alam berarti bisa mengetahui seberapa bahaya bencana tersebut dan juga bisa tahu cara menanggulangi bencana tersebut. Iya, bisa mengetahui seberapa besar bahaya dari bencana alam tersebut, terutama jika dikaitkan dengan kekuatan kalau gempa itu kan ada kekuatan gempa, kemudian ketinggian dari air yang masuk, banjir itu, sehingga kita bisa melakukan pencegahan bisa, kemudian cara penanganannya seperti apa, itu memang perlu. Ada jawaban yang lain? Astrid, nomor 2 dulu ya. Manfaat mempelajari bencana alam, selain mengetahui bahayanya, juga penanggulangannya, kita juga mengetahui berbagai macam bencana alam. Kita juga mengetahui apa penyebab dari bencana alam tersebut, seperti gempa bumi yang terjadi karena pergerakan lempeng tektonik yang membentuk kerak bumi. Iya. Oke. Ada lagi? Nomor 2. Nomor 1, nomor 2. Nomor 1, nomor 2 masih ada yang mau menjawab lagi? Oke. Itu ya, apa? Cukup masuk ya materinya ya. Belum sampai 15 menit sudah ada yang menjawab. Berikutnya, lanjut enggak? Lanjut, langsung jawab ini. Oke, saya lanjutkan. Yang nomor 3, tolong dianalisis dampak positif dan negatif adanya tenaga endogen dan eksogen. Satu persatu aja kita kupas ya. Untuk dampak positifnya dulu, tenaga endogen. Iya, wesnya. Ini. Dampak positif tenaga endogen. 1. Pembentukan, patahan, dan lipatan di permukaan bumi menyebabkan adanya keanekaragaman bentuk permukaan bumi yang dapat dinikmati sebagai suatu keindahan alam, contoh danau, pegunungan, sungai. 2. Proses vulkanisme dapat menyuburkan tanah. Yang tadi, yang pertama tadi apa? Positifnya? Positifnya endogen. Yang kedua, ya, positifnya tadi kamu menyebutkan apa? Pembentukan, patahan, dan lipatan di permukaan bumi menyebabkan adanya keanekaragaman bentuk permukaan bumi yang dapat dinikmati sebagai suatu keindahan alam. Contoh danau. Ya, wes. Suatu keindahan alam. Contohnya tadi ada danau. Danau, pegunungan, dan sungai. Saya kembalikan lagi, Davi. Nah, kamu tadi menyebutkan ada satu keindahan ada danau. Itu berarti termasuk apa? Pengertian apa? Morfologi. Iya, tadi kan dari bentuk muka bumi. Ini salah satunya. Tadi disebutkan tapi contohnya ada danau, berarti itu morfologi, kaitannya sama morfologi, dampak positifnya. Muka bumi itu nggak rata ya, nggak flat gitu, enggak. Kemudian yang kedua, dampak positifnya tadi apa?
Proses vulkanisme dapat menyuburkan tanah. Iya. Vulkanisme, letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu memang ya bisa merenggut banyak nyawa ya. Tapi di sini pun juga ada positifnya. Dari semua material yang ada di perut bumi yang keluar melalui letusan itu pun berapa unsur kandungan mineral di dalam bumi itu bisa membantu kesuburan tanah ini. Sehingga kalau kita melihat pada wilayah yang ada di sekitar gunung berapi itu tanahnya subur. Ini sangat subur memang. Kemudian yang kedua, dampak apa tadi? Dampak negatif dari sama tenaga positif. endogen. Negatifnya endogen dulu. Absen berapa? Absen 23. Absen 23. Siapa namanya? Mita. Iya, Mita. Mita. Dampak negatif dari tenaga endogen. Yang pertama, gunung yang meletus akan mengeluarkan lava dan awan panas yang dapat merusak lingkungan seperti hutan, lahan pertanian, dan permukiman penduduk. Yang kedua, bentuk permukiman bumi di Indonesia yang memiliki banyak gunung menyebabkan sering terjadinya erosi dan tanah longsor. Yang ketiga, gempa tektonik menyebabkan rusaknya bangunan, retaknya tanah, rusaknya listrik, dan sarana lainnya. Masih ada lagi? Sampun. Oke. Kemudian dampak positifnya tenaga eksogen. Iya, silakan. Absen berapa? 5. Ini. Dampak positifnya. Yaitu aktivitas pelabuhan dapat menghasilkan bentuk muka bumi yang unik dan indah. Dua, proses sedimentasi menghasilkan daratan yang subur. Proses sedimentasi bisa mengakibatkan kesuburan tanah itu ya. Jadi hampir sama dengan dampak positif dari adanya erupsi tadi. Sudah ada? Masih ada lagi? Oke. Berikutnya untuk dampak negatifnya tenaga eksogen. Astrid, sebentar tahan dulu. Yang lain? Yang lain. Tadi Astrid sudah. Absen berapa, Nak? Re. Iya, terjadinya hambatan itu ya mengakibatkan banjir bisa. Saya tambah lagi, ini sekaligus saya ingin seberapa banyak penguasaan kalian pada materi litosfer ini ya. Jadi sudah. Ternyata saya nggak perlu menunggu waktu terlalu lama, dalam 15 menit, nggak sampai 15 menit ini. Berapa menit ini sudah terjawab semuanya. Tolong disebutkan contoh dari tenaga endogen dan tenaga eksogen. Ayo. Yang belum, ayo. Tadi sudah saya bilang loh ya. Yang lain, tadi Billy sudah. Melani ya, sudah ya? Maulani sudah. Terus Maulidia ya, sudah. Sudah. Yang belum? Iya. Siapa? Ayo, dan iya, itu. Jadi ada vulkanisme, ada tektonisme, ada seisme. Vulkanisme itu apa? Kamu dari tadi ada menyebutkan vulkanisme, menyebutkan tektonisme. Sekarang saya kembalikan, vulkanisme apa? Febi. Artinya vulkanisme tak itu loh. Sama dengan apa? Pergerakan magma di kulit bumi. Sama dengan apa kalau vulkanisme? Letusan gunung berapi itu vulkanisme.
Kalau seisme, gempa bumi. Berikutnya, ya, di dalam tenaga eksosfer, ya, saya ulangi pertanyaan saya, di dalam tenaga eksosfer itu secara umum eksogen, maaf. Secara umum di tenaga eksogen itu berasal dari 3 sumber. Tolong disebutkan. Siapa? Ega. Ayo Kak. Abdillah ya. Ada atmosfer, ada air, ada gelombang laut. Organisme. Oke. Iya, saya baru dengar suaranya Ega ini ya. Gak apa-apa Ega, kemajuan buat kamu ya. Tepuk tangan dong buat Ega. Gak usah malu, tenang aja. Oke, saya masuk ke erosi. Kemarin sudah itu materinya semua itu. Erosi. Erosi itu ada berapa? Saya kembalikan lagi nih, katanya sudah belajar. Van Helsing. Ada 4. 1. Erosi percik, erosi lembar, erosi alur, erosi parit. Iya, erosi percik. Percik, ngerti percik? Bukan Dewi Percik loh ya. Bukan. Berarti apa? Erosi percik itu apa? Erosi percik yaitu proses pengikisan oleh percikan air hujan yang jatuh ke bumi. Iya, erosi percik itu berasal dari percikan. Percikan itu bisa dari tetesan air hujan. Sampean tahu enggak kalau ada air hujan yang dari atas genting ke bawah? Nah, itu kan ada kayak lubang kecil-kecil itu ya kena air. Nah, itu namanya erosi percik. Itu namanya erosi percik. Bahasa geonya itu erosi percik. Kemudian yang kedua, erosi apa, Van? Erosi lembar. Erosi lembar. Erosi lembar itu erosi yang bagaimana? Yaitu proses pengikisan lapisan tanah paling atas sehingga kesuburannya berkurang. Pengikisan lembar ditandai oleh warna coklat, air yang terkikis menjadi lebih pucat. Kesuburan tanah berkurang. Iya, jadi erosi lembar itu pengikisan pada permukaan tanah. Jadi atasnya aja, sehingga warnanya keruh kayak gitu itu. Yang ketiga, erosi apa? Erosi alur. Erosi alur. Ngeten begini. Iya, terserah enggak apa-apa. Erosi alur adalah lanjutan dari erosi lembar. Ciri khas erosi alur adalah adanya alur-alur pada tanah sebagai tempat mengalirnya air. Ampun. Sudah. Masih ada? Erosi parit. Iya, terakhir erosi parit. Erosi apa? parit adalah terbentuknya parit-parit atau lembah akibat pengikisan air, aliran air. Bila erosi parit terus berlanjut, maka luas lahan kritis dapat meluas dan pada tingkat ini tanah sudah rusak. Iya, nggak apa-apa. Tepuk tangan buat Van Helsing. Asik. Van Helsing, Ega, sudah mulai ada kemajuan. Yang lain mana suaranya? Sekarang saya minta. Dari tenaga endogen, dari presentasi tadi, coba diklasifikasikan. Kan tadi ada gempa, banjir, longsor, tsunami, abrasi, terus erupsi. Coba dari 5 ini diklasifikasikan sih. Misalnya tsunami tsunami disebabkan oleh tenaga apa? Sampai dengan 6 tadi. Ada yang bisa? Ayo. Tadi tsunami termasuk tenaga angkat tangan.
Kalau semuanya ngomong itu saya seperti mendengar lebah ya. Bung gitu. Iya. Coba satu-satu aja angkat tangan. Kamu sudah calon mahasiswa loh ini. Amin. Iya, sudah calon mahasiswa, jadi nggak boleh malu, nggak boleh mulai dikikis rasa kurang percaya diri. Ayo. 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 Ikuti jejaknya Van Helsing, ikuti jejaknya Ega, ya Kak ya. Yang belum ini. Siapa ya ini yang belum ya? Saya nggak mau nunjuk kok sebelum kesadaran sendiri. Ayo. Ini pertanyaan paling mudah loh. Kalau kamu tadi memperhatikan presentasinya tadi. Ada berapa bencana tadi? Nah, yang satu apa? Tsunami itu disebabkan tenaga apa? Endogen. Yang kedua apa? Disebabkan apa? Yang ketiga apa? Disebabkan? Endogen. Yang keempat? Disebabkan apa? Endogen apa eksogen? Endogen. Endo apa ekso? Ekso. Berikutnya. Apa tadi? Abrasi. Abrasi itu disebabkan oleh tenaga apa? Eksogen. Yang terakhir? Longsor. Longsor itu? Ekso apa endo? Endo. Gelap bingung ya. Ayo. Ekso apa endo? Eksogen. Aqua, mana aqua? Iya. Nah itu. Kira-kira dari materi ini tadi ada yang ditanyakan enggak? Mulai dari litosfer. Satu, saya masih agak ragu itu. Bedanya apa itu gerak epirogenesa sama orogenesa itu kemarin saya masih belum belum menangkap semuanya itu bisa paham gitu. Epirogenesa sama orogenesa. Masih ingat nggak kemarin saya ngomong itu? Ya. Dengar enggak saya ngomong? Terus jawabannya apa? Enggak tahu. Enggak tahu, lupa. Gerak secara lambat, kalau organisasi itu secara cepat. Gimana? Apa? Fidikri ya? Iya, silakan. Epirogenesa itu gerak yang secara lambat dan orogenesa merupakan gerak yang cepat. Gerak lambat, gerak cepat. Kira-kira bagaimana ya? Kamu menjelaskan ada gerak cepat, ada gerak lambat. Bisa nggak kita itu merasakan gerakan itu? Bisa. Yang mana? Gerakannya bagaimana? Bikin kamu seperti apa? Kamu joget atau kamu gimana? Gitu. Silakan. Kalau orogenesa gerakannya cepat. Berarti kalau gerakannya cepat itu kita bisa merasakan getarannya atau tidak? Bisa. Ketika jarak antara tempat kita dengan pusat gempa itu agak jauh, maka yang kita rasakan hanya sedikit gelombang ya. Kalau di sini tuh bahasanya apa ya? Lindu ya. Nah itu, tapi kalau yang epirogenesa itu gerakannya pelan dan wilayahnya cenderung lebih luas, sehingga di sini kita itu baru menyadari loh, kok tiba-tiba pulau yang di sana kok hilang.
Loh, kok tiba-tiba muncul pulau yang baru? Nah ini, kalau Pulau Lapindo itu bukan disebabkan itu. Bukan ya. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tenaga endogen, eksogen sudah, kemudian batuan sudah, berarti nanti untuk UTS-nya ya. UTS-nya berarti kamu siap ya dengan materi ini ya? Insya Allah. Harus siap. Ya, karena nanti untuk UTS itu materi yang saya keluarkan itu berkaitan sama litosfer. Untuk litosfer, pedosfer. Nah, pedosfer itu nanti yang akan kita pelajari. Ini. Masih ada yang tanyakan lagi enggak? Tidak. Ada yang tanyakan lagi enggak? Oke, ya, kenapa Aura? Ya. Lumpur lapindo. Lumpur lapindo itu apa? Tidak tahu. Gimana Ga? Gimana Ga? Gimana Ga? Silakan. Lumpur yang umum. Ayo, silakan dicari dulu jawabannya. Lumpur lapindo itu lumpur yang disebabkan oleh apa? Ayo. Di mana sih? Sidoarjo. Nah, kenapa bisa terjadi lumpur lapindo? Iya, karena adanya pengeboran yang mengakibatkan kebocoran ya pada beberapa saluran pipa gas alam yang ada di situ sehingga muncul ke permukaan ini. Nah, munculnya itu karena tekanan dari bawah yang kuat, maka mengakibatkan semburan itu tidak terkendali. Nah, akibatnya sampai dengan sekarang seperti itu. Itu lapindo. Ya. Oke. Sudah ya? Oke. Untuk apa ya? Setelah kalian presentasi tadi, mungkin ada beberapa yang perlu saya koreksi ya. Satu, penyajiannya. Penyajian materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 sudah bagus. Alhamdulillah kalian sudah mempunyai rasa percaya diri, kemudian sudah mampu menyajikan, sudah mampu memanfaatkan media pembelajaran, sudah mampu menggunakan teknologi. Nah, teknologi di sini tidak hanya untuk kamu main game online, tidak hanya untuk sosmed aja, tapi dalam pembelajaran kalian sudah bisa memanfaatkan untuk yang lebih berguna lagi ya. Jadi tidak monoton harus membaca, belajar itu tidak harus dengan membaca saja. Kamu dengan informasi melalui digital itu sudah bisa sebenarnya menggali informasi pendidikan itu. Jadi tidak hanya untuk game ya. Kemudian yang kedua untuk pesertanya. Nah ini yang pesertanya ini tadi masih banyak yang pasif, berarti pasif. Nah pasif itu gimana David? Kurang aktif. Iya, memang pasif ya kurang aktif. Pasif itu ya sebenarnya mungkin ya kamu bisa, cuman tidak berani atau tadi grogi itu ya, takut salah. Nah itu untuk kedepannya hilangkan rasa takut salah, rasa malu kalian ketika ingin menyampaikan pendapat. Karena ini ada poinnya, ini juga saya tuliskan ini. Siapa saja yang bertanya, siapa yang memberikan jawaban, siapa yang berani mempresentasikan, itu ada poin tersendiri, ada penilaian tersendiri dari saya. Ya. Ini berkaitan sama penilaian proses kalian, keaktifan kalian selama di dalam kelas itu seperti apa. Baik. Kemudian tadi dari semua materi yang minggu kemarin, yang tadi itu saya tanyakan kembali, alhamdulillah kalian sudah mampu menguasai materi, kurang lebih 80-90% lah dari materi yang ada ya. Pertahankan, jadi tetap digali informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan materi litosfer, karena di sekitar kalian pun ini bisa kok dipelajari. Kemudian untuk minggu depan kita masuk di materi pedosfer. Pedosfer itu berkaitan sama tanah. Tanah itu berasal dari batu yang
mengalami pelapukan atau yang hancur, betul. Nah, itu nanti tanah. Kira-kira tanah nanti ada prakteknya apa enggak? Nah, tergantung nanti ya. Kita melihat profil tanah nanti. Secara sederhana aja, kamu bawa tanah dari rumahmu, pokoknya jangan bawa tanah kuburan. Ya. Bawa tanah dari rumahmu, nanti direndam dengan air, didiamkan beberapa saat, itu aja. Nah, itu untuk prakteknya nanti lah. Atau yang lain, nanti banyak kok sebenarnya praktek yang berkaitan dengan tanah itu banyak itu ya. Tidak hanya itu, banyak sekali. Baik, itu untuk materi minggu depan. Tolong disiapkan materinya, buku paketnya dibawa, jangan hanya dibawa tapi dipelajari. Dibaca, ya. Dipelajari, dibaca, kemudian setelah dibaca kalau ada istilah yang kurang paham silakan ditanyakan. Karena di sini ini merdeka belajar. Jadi guru itu tidak selalu memberikan materi panjang, tidak selalu ngomong di depan, tidak selalu mendongeng di depan. Bisa jadi saya masuk langsung, kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, masih ada yang tanyakan lagi? Tidak ada, oke, itu aja, cukup seperti itu. Hanya pesan saya, tetap belajar, minggu depan dipersiapkan materi berikutnya pedosfer, bawa buku paketnya, jaga kesehatan. Oke, siap. Silakan ketua kelasnya untuk ditutup. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.